Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa orang di video saya berkomentar bahwa Gus Ekdam memelintir hadis. Saya pun bertanya, tetapi sayang mereka mungkin tidak sempat kembali ke video saya sehingga tidak sempat menjawabnya. Kemudian saya mencari-cari dengan keyword tersebut di YouTube. Ternyata kemudian saya menemukan bahwa mereka berkomentar demikian itu merujuk kepada sebuah video dari Gus Fuad Blerit, dan Gus Fuad Blerit itu merujuk video dari beliau Ustadz Suparman Abdul Karim. Videonya berjudul Pesan Tersembunyi Gus Ekdam. Nyimak pernyataan Gus Ekdam yang cukup populer. Dan salah satu dawuhnya Rasulullah lagi yang sangat penting apa? Yang cocok dengan pandangan semua. Saya izamanum ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan tiba di mana zaman orang-orang itu tidak mau mempelajari ilmunya Allah, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Dari ulama, dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Kalau orang itu sudah menjauh dari kiai, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, apa yang terjadi? Yurfa'ul barokah min kasbihim. Kamu kerja kayak apa, akan diangkat barokah dari usaha-usahamu. Naudzubillah min dzalik. Apa yang disampaikan Gus Ekdam ini adalah bagian dari deep message. Apa itu? Yakni menyampaikan pesan tersembunyi. Beliau Ustadz Suparman Abdul Karim mensinyalirkan, atau ya mudahnya menuduh ya, karena ini kan belum dikonfirmasikan ke beliau Gus Ekdam, bahwa beliau Gus Ekdam itu dalam videonya atau dalam pengajiannya tersebut memasukkan atau menyelipkan deep message yang intinya beliau Gus Ekdam mempromosikan Habib Pahlawi, karena disitu kan hadisnya jelas ya kawan-kawan, bahwa saya izamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Al ulama wal fuqaha, jelas-jelas redaksi yang diklaim sebagai hadis nanti kita bahas, karena ini ternyata bukan hadis atau hadis palsu, hadis maudhu. Di situ di redaksinya disebutkan minal ulama'i wal fuqaha, tetapi Gus Ekdam ternyata menyisipkan di akhir dari keterangannya bahwa minal ulami wal fuqaha itu ya rupanya itu ya para kiai, para habib. Habib itu disebut oleh Gus Ekdam sebagai sisipan menurut dari Ustadz Suparman Abdul Karim, karena Habib itu adalah gelar dari keturunan atau gelar nasab, tidak spesifik kepada gelar ulama. Beda dengan kiai ya, kiai itu kan tidak semua kiai keturunannya kiai, karena kiai itu adalah gelar ulama di tanah Jawa. Itu jika Gus Ekdam menyebut atau menafsiri al ulama wal fuqaha sebagai kiai itu masih masuk. Karena apa? Karena kiai itu ya gelar ulama atau gelar fuqaha di tanah Jawa. Tetapi jika Habib itu bukan gelar ulama atau gelar fuqaha dimanapun, tetapi gelar keturunan dari klan Pahlawi, disebut Habib. Begitu yang bisa kita baca atau bisa kita pahami dari Ustadz Suparman Abdul Karim. Dan dari kelompok Ustadz Suparman Abdul Karim juga meyakini bahwa orang-orang yang bergelar Habib ini ternyata bukan dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya mengklaim tanpa bisa mendatangkan bukti, yaitu bukti kitab sezaman atau yang mendekati, atau setidaknya bukti tes DNA. Semua itu tidak bisa mereka datangkan, sehingga kelompok Ustadz Suparman Abdul Karim tidak mengakui mereka sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian tentang yang dibahas oleh Gus Ikdam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Apa itu sebuah hadis sehingga Ustadz Suparman Abdul Karim dan para jamaahnya menuduh Gus Ikdam memelintir hadis. Berbicara tentang hadis, sebenarnya kita itu harus tahu apakah hadis-hadis tersebut ada di kitab Mu'tabar atau tidak. Jika tidak ada di kitab Mu'tabar, seharusnya kita itu tahu hadis ini hadis apa, apakah kita akan bawakan kepada masyarakat umum atau tidak. Kalau tidak mau ribet, ya gunakan saja kitab-kitab Mu'tabar seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan seterusnya. Tetapi ternyata setelah saya teliti atau saya cari-cari, hadis yang dibawakan oleh Gus Ikdam itu dari kitab Durratun Nasihin, kitab problematik, kitab yang mengerikan. Isinya banyak sekali hadis-hadis yang diindikasikan tidak bisa digunakan sebagai dalil. Juga ternyata hadis-hadis di dalamnya banyak hadis palsu. Bahkan seorang ulama Indonesia, Dr. Kiai Haji Ahmad Lutfi Fathullah LCMA, meneliti kandungan hadis-hadis di dalam kitab Durratun Nasihin dan ternyata sangat mengerikan. Panjenengan bisa browsing sendiri, tapi kita akan langsung menuju ke hadis yang disebut oleh Gus Ikdam, yaitu sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha ila akhirih. Di dalam buku tersebut beliau Kiai Haji Ahmad Lutfi Fathullah menuliskan takhrij hadis. Hadis ini belum dapat ditemukan perawinya. Hadis ini disebutkan As-Sabzawari, orang atau ulama Syiah, dalam kitab Jami' al-Akhbar tanpa sanad. Ingat ya, tanpa sanad. Disebutkan oleh ulama Syiah tanpa sanad. Al-Khubawi mengutipnya dari Mukhasafah al-Asrar. Nah begitu. Jadi memang dimanapun hadis ini dikutip, dimanapun hadis ini berada, itu tidak ada sanadnya. Maka beliau Kiai Haji Lutfi mengatakan hukum hadis maudhu' alias palsu. Hadis ini dinilai palsu dengan beberapa argumen. Pertama, hadis ini tidak ditemukan dalam kitab yang Mu'tabar. Tidak ada ditemukan dalam kitab Mu'tabar, itu tidak ada. Dan diketemukan di kitab-kitab yang tidak Mu'tabar, itu pun tanpa perawi. Loh, hadis kok tanpa perawi? Itu bagaimana? Bisa jadi dimungkinkan, sangat dimungkinkan itu hanya bikinan sendiri. Apalagi terindikasi alasan kedua, bahasa matan hadis ini tidak seperti bahasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena sangat bombastis. Itu aneh, susunannya juga aneh, kemudian juga sangat bombastis, sangat spesifik, sangat bombastis. Kalau ada hadis-hadis yang bombastis, itu biasanya kalau kita telusuri itu ternyata hadis, kalau tidak dhaif ya palsu. Biasanya seperti itu, hadis-hadis bombastis. Kan banyak banget itu di Durratun Nasihin. Keutamaan ini sangat bombastis. Karena tujuannya apa? Karena tujuan Durratun Nasihin itu kan cuma nasihat ya, nasihat kemudian untuk memotivasi agar orang-orang bodoh, orang-orang TOLOL itu bersemangat dalam beribadah. Tetapi sebenarnya orang cerdas tidak perlukan itu semua, tidak perlu berhulu-hulu melebih-melebihkan dengan kalimat-kalimat yang bombastis agar jamaahnya senang. Seperti di sini ya, Gus Ikdam itu mengatakan apa itu? Saya disamunun ala ummati yafiruna ulama, terus begitu akan dicoba umat itu dengan 3 cobaan. Yang pertama, ini kan sudah menakutkan sekali. Yang pertama, Allah menghilangkan berkah dari usaha mereka. Wah, usahamu seperti apa, itu tidak akan pernah berkah. Wah, ini kan sudah menakut-nakuti yang luar biasa, menakut-nakuti umat agar mendekat.
seperti itu. Ini kan mengindikasikan ulama tersebut atau saya kalau berbicara dengan hadis ini kan biar umat saya, biar jamaah saya semakin mendekat ke saya, seperti itu. Ada keuntungan di dalam hadis hulu, biasanya ada keuntungan yang didapatkan oleh penceramah itu. Pertama, penceramah itu biar disukai oleh masyarakat. Oh, saya ngaji di ulama itu, ngaji di ustadz itu, hadisnya wah luar biasa, apa yang itu sangat bombastis, tidak saya temukan di ulama-ulama lain, di ustadz-ustadz lain, adanya hanya di itu. Akan seperti itu, agar mengesankan kita itu lebih bagaimana, begitulah. Hadis-hadis ini perlu digunakan, hadis-hadis maudhu seperti ini, karena bombastis. Padahal Islam itu tidak perlu didakwahkan dengan kebohongan-kebohongan. Saya beberapa kali sudah mengatakan Islam tidak butuh kebohongan-kebohongan. Islam pun akan terus berjalan tanpa ada saya ataupun ada saya. Islam akan terus berjalan tanpa ada Gus Ikdam maupun ada Gus Ikdam. Jadi jika video ini sampai kepada Gus Ikdam, ya mohonlah disaring lagi, jangan terlalu melepaskan hadis-hadis atau makalah-makalah yang bombastis yang ternyata Gus Ikdam sendiri tidak tahu itu hadis atau apalah. Karena apa? Karena nasihat dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dikutip dalam tebuireng.com. Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang bergelar Hadratus Syekh. Kenapa bergelar Hadratus Syekh? Karena beliau hafal kutubus sittah, hadis-hadis, kitab-kitab hadis yang mutabar beliau hafal. Bukan hanya matanya, bukan hanya sabda nabinya tok, tapi juga rawi-rawinya. Maka beliau Hadratus Syekh sangat-sangat berkompeten dalam menyatakan fatwa ini. Dari penjelasan Kiai Haji Ahmad Musta'min Syafi'i, salah satu wasiat Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada santri Tebuireng yaitu agar murid-murid beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tidak mempelajari atau mengajarkan kitab Durratun Nasihin kecuali apabila mampu menjelaskan hadis-hadis lemah dan palsu yang ada di dalamnya. Jadi tidak boleh kita sebagai orang NU lanyo-lanyo mengajarkan kitab Durratun Nasihin di depan umum tanpa menerangkan ini hadis apa. Karena apa? Karena ya bisa berbahaya, karena itu bukan pernyataan Nabi Muhammad SAW, bukan hadis Nabi Muhammad SAW, tetapi kemudian Anda berbohong mengatakan itu hadis Nabi Muhammad SAW hanya untuk mendapatkan simpati dari jamaah. Ingat sekali lagi, Islam akan tetap jalan tanpa Anda. Islam akan tetap jalan tanpa Anda berbohong. Jadi biasa saja, bawakan kitab-kitab hadis yang sudah muktabar, yang sudah jelas bertanggungjawabnya, sehingga kita tidak perlu berbohong atas Nabi Muhammad SAW. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.